Halo Sobat Easy Stock, ini ada perusahaan IPO baru namanya Pulau Subur, sektornya industrial, subsektornya agriculture and farm machinery. Dia sebetulnya bergeraknya di bidang CPO nih, tapi dia nggak masuk ke agriculture ya, tapi industrial. Mungkin karena pabriknya. Jadi ini Anda bisa eh, pelajari nih sinopsisnya atau summary-nya. Berdiri tahun 81, udah lama ya, ini berkedudukan di daerah Sumatera Selatan. Eh, Tahun 2003 mulai pembibitan sebesar 12,5 hektar. Dan sekarang sudah seluas 1 juta hektar, 1.200 hektar lah. Lumayan besar ini, sudah sekelas 1.200 hektar. Base-nya di Palembang. Book buildingnya 20 September sampai 22 September, harga jualnya kira-kira masih range ya 198 sampai 206, anggap aja di 200. Terus kita bisa lihat websitenya, Anda bisa pelajari tentang kami apa aja. Oke, didirikan tahun 1980. Ini perusahaan lama banget nih. Manajemennya bisa Anda pelajari juga, siapa komisarisnya. Media hubungi kami. Oke. Tujuan kita di sini adalah untuk melihat atau menghitung apakah harga 200 ini wajar, murah atau mahal. Nah, kita akan menggunakan rumusnya dari bukunya Benjamin Graham. Oke, ini dia. Nah, ini di sini kita akan menghitung dengan mengutip rumus formulasi dari kedua buku ini. Dua buku pegangannya Warren Buffett dan Lo Keng Hon juga baca buku ini untuk menghitung nilai wajar saham yang listed dan yang akan listed. Oke, nah kita akan membuka prospektusnya, tapi sebelum ini kita akan lihat skema rumusnya atau formulanya, yaitu penggabungan dari financial statement, yaitu profit and loss, cash flow, dan balance sheet. Juga ada yang terpenting auditor's note. Jadi kita baru bisa menghitung dengan rumus ini dengan model laporan keuangan kayak prospektus, atau kalau perusahaan yang sudah listed adalah laporan keuangan audit yang bentuknya long form, bukan short form. Karena itu halamannya kira-kira bisa 50 sampai 500 halaman. Kira-kira seperti itu, tergantung dari emitennya. Oke, dari profit and loss dan cash flow kita ekstrak namanya free cash flow, dan itu kita akan ekstrapolasi dengan average industry growth. Dari sisi sebelah kanan ini balance sheet, yang kita akan memperoleh surplus dan defisit balance sheet, itu kita bandingkan current asset dengan utang jangka pendek dan jangka panjang. Keduanya kita gabungkan dan kita diskon faktorkan dengan namanya government bond yield. Kita proyeksikan 10 tahun ke depan dan kita terapkan margin of safety untuk bisa menemukan nilai wajar tertinggi dan terendah. Sekarang kita mau lihat dari mana kita dapat government bond yield. Nah, ini Anda bisa cari di PHIE atau CNBC, Bloomberg, BI, bisa ya, itu kita lihat yang 10 tahun, tenor 10 tahun dengan bunga atau yield 6,8%. Nah, besaran yield ini berubah setiap hari, dan kita kalau kita punya alat yang untuk menghitung ini namanya Easy Stock. Bisa lihat di sini Easy Stock, Anda bisa download di Android mobile ya. Ini khusus untuk handphone. Oke, jadi semakin tinggi yield-nya, semakin tinggi ekspektasi dari investor, dan semakin tinggi persepsi risiko dari suatu negara. Jadi government bond yield adalah suatu tools yang dipakai sebagai alat ukur dari investor global untuk masuk atau menilai risk and reward di
investasinya di negara lain. Oke, jadi yield ini muncul dari perhitungan berbagai banyak komponen seperti inflation rate, exchange rate, interest rate, economic growth, dan lain-lain. Oke, sekarang kita buka. Nah, pulau subur. Kita yang penting itu kita harus cari berapa jumlah saham yang beredar. Nah, sebelum saham itu dijual ke publik, itu sahamnya 2,167 miliar. Setelah itu kita, dijual 450 juta atau sekitar 19%. Nah, ini warrant-nya ya, warrant. Oh, kesini lebih bagus ini. Ini sebelum warrant ya. Jadi 1,7 miliar dilepas 450 juta lembar atau equivalent ownership yang dijual itu 20,76% ke publik, sehingga total saham yang beredar 21,67 miliar. Oke, sekarang kita lihat laporan keuangan yang diaudit. Nah, kita fokus di jumlah aset lancar. Nah, ini harus kita cari netnya, seperti komponen-komponen atau akun-akun yang tidak berkontribusi terhadap free cash flow atau terhadap cash flow statement ya. Nah, ini aset yang dibatasi penggunaannya, ini biasanya lebih dari setahun. Kita harus kurangkan sehingga kita ketemu net. Terus aset biologis ini juga harus kita kurangkan nih. Nah, nanti kita lihat perhitungannya apakah ini dijelaskan secara detail. Kita bandingkan dengan utang jangka pendek dan jangka panjang. Kita skip. Nah, kita cari P&L sekarang. P&L kita fokus di laba bersih setelah pajak yang setahun ini. Jadi kita menghitung dengan dua periode full year itu tahun 2022 yang berakhir 31 Desember dan tahun 2023 yang laporan baru Q1 atau 3 bulan pertama yang berakhir 31 Maret. Nah, ini kita juga yang kita mark kuning itu adalah yang tidak berkontribusi terhadap cash flow. Ini hanya catatan akuntansi. Jadi kita harus keluarkan. Cara mengeluarkan kalau dia minus kita pluskan, kalau dia plus kita minkan. Oke. Ini juga ada nih. Oh enggak nih. Perubahan nilai wajar bersih, aset biologis. Karena aset biologis kita skip tadi ya. Oke. Sekarang kita akan lihat ke bawah lagi. Dia ada bayar dividen nggak? Ternyata ada dia bayar dividen. 48 ya tuh dividen dibayar tahun 2022 dan tahun 2023 dibayar juga sebesar 6 miliar. Meskipun ini masih dividen interim kelihatannya kalau 2023 karena laporan baru Q1. Oke, terus kita lihat lagi peran aset tetap atau capital expenditure. Full year itu tahun 2022 tidak mencapai 3 miliar, tapi tahun 2023 sudah lebih dari 3,5 miliar. Berarti bisa bertambah lagi nilainya. Kalau kita ekstrapolasi atau kita setahunkan nanti perhitungannya. Karena perolehan aktiva tetap itu sangat mungkin berubah terus. Jadi sisi cash flow dan laporan rugi laba itu pasti baru dalam posisi sampai periode 3 bulan. Sedangkan balance sheet itu sudah bisa mewakilkan dalam kondisi setahun. Andaikan ada perbedaan itu nggak terlalu besar. Tapi kalau laporan kuartalan itu pasti jauh dari laporan tahunannya. Makanya kalau kita mau melakukan proyeksi itu harus disetahunkan. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, ada nggak non-performing loan? Nggak ada ya, non-performing loan nggak ada. Oke, nggak ada dia. Nah, aset biologis.
Nah, ini kita bisa pakai atau enggak, nanti kita lihat hitungannya. Ini kita lihat, kalau Anda mau lebih optimis, Anda keluarkan tidak pakai itu. Sekarang, nah, ini tadi sama kan? Kita dapat penyusutannya di sini nih, 389 juta untuk 2023. Untuk 2022 ini kan sama nih sama tadi di cash flow. Ini penyusutannya. Oke. Sekarang kita masih harus cari breakdown dari P&L. Nah, kita lihat nih. Kita cocokkan penyusutan aktiva tetapnya sama enggak? Nah, ini penjualan karet. Oke. Sekarang kita memasukkan ke parameter-parameter keuangan itu ke Excel. Excel. Nah, kita masuk ke sini ya. Nah, kita masukkan ke sini nih. Di sini tadi ada current asset yang harus kita kurangi ya, angkanya. Di sini juga. Nanti kita lihat. Sekarang kita hitung IPO, kita hitung laporan keuangan full year 2022. 38. Sekarang coba kita kurangi di sini nih. Dan current asetnya kita nolkan, jadi aset biologis kita kurangkan. Terus yang ini juga nih, aset biologis kita kurangkan, berapa di hasilnya? Kita cari 2022 dulu. Enggak terlalu besar, signifikan ya, atau signifikan. Di sini kita lihat ya, ini harga mahal sekali. Price to book value-nya 8, price earning ratio 16. IPO price-nya sekitar 200, nilai wajar tidak sampai 50. Kita lihat kuartal ke-1 yang sudah kita setahunkan. Sama juga ternyata. CQ dipakai CQ. Betul CQ. Ini kita lihat. Ini juga CQ. Oke. 14. Iya, itu 15. Oke, jadi kesimpulannya ini harga dijual terlalu mahal, terlalu premium harganya, sehingga kita merekomendasi tidak dibeli, ini sahamnya mahal. Oke, kita jumpa lagi di lain